فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-101 berkaitan dengan hak yang paling agung, yaitu apa? Ibrahim. Hak siapa itu? Hak siapa itu? Hak Allah atas hambanya, jangan kebalik. Hak Allah subhanahu wa ta'ala itu hak yang paling agung, yaitu apa tadi? Raga? Nah, untuk kita semua beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba adalah untuk mereka semua beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kapan saja seorang hamba menunaikan hak ini, maka mesti Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di antara namanya adalah Asy-Syakur, yang senantiasa mensyukuri dan membalas amalan baik dari hambanya dengan balasan yang lebih baik. Sehingga ketika hamba menunaikan hak Allah, yaitu beribadah kepadanya, maka hamba ini akan dimuliakan dan diselamatkan. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan syirik, berarti mereka menunaikan hak Allah. Beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan syirik, maka bagi mereka itu keamanan. Keamanan di dunia dari kesesatan dan keamanan di akhirat dari azab. Wa hum muhtadun, dan mereka ini adalah orang-orang yang diberi hidayah. Dan Rasulullah SAW juga telah mengkhabarkan dalam kelanjutan hadis Mu'adz tersebut, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala berikan hak kepada hambanya sebagai bentuk anugerah dan pemuliaan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukannya. Ini jelas akhwani fillah keutamaan seorang yang menunaikan hak Allah, beribadah dan menjauhi syirik, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazabnya. Dan cukup tidak diazabnya seorang hamba sebagai bentuk nikmat yang agung, terlebih lagi ketika Allah hendak mengazab hamba ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan apa?
berikan kenikmatan berupa surganya. Nah, dan untuk pembahasan kita malam hari ini, akhwani fillah, sebagai penyempurna hak Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini butuh untuk kita membahas hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dalam susunan hadis kita tidak disebutkan berkaitan dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena telah disinggung di depan di antara hak Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa waladihi min ahlihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau dalam sebagian riwayat di kitab-kitab min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ada beberapa redaksi yang berbeda-beda. Itu termasuk di antara hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bahas dulu hak-hak tersebut, di mana hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak terbesar yang wajib kita tunaikan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak akan mungkin seorang bisa menunaikan hak Allah tanpa menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah senantiasa digandengkan penyebutan Allah Subhanahu wa taala dan penyebutan Rasulnya dalam banyak momen dan banyak ibadah yang agung. Pada kalimat tauhid, kalimat syahadah digandengkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam azan digandengkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan pada kondisi-kondisi yang lain. Nah, sehingga pantas untuk seorang selain mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala, untuk dia mengilmui hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia bisa menunaikannya. Hak yang pertama, ikhwan, dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ittiba'uh fi jami'i ma ya'muru bihi wa yanha anhu. Hak yang pertama adalah mengikuti beliau, ittiba' terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam pada semua perintah-perintah beliau dan pada larangan-larangan beliau. Adapun ittiba' terkait perintah dengan apa? Indah ya Yusuf. Kalau itu perintah, ittiba' kita terhadap Nabi dengan apa wujudnya? Dengan menunaikannya. Kalau itu berupa larangan, ittiba' kita terhadap Nabi dengan apa? Indah ya Akbar, dengan meninggalkannya. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Dan apa saja aku perintahkan kalian dengannya, maka tunaikanlah sesuai dengan batasan kemampuan kalian. Baik, dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hak pertama untuk kita ittiba' terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua yang beliau perintahkan dan semua yang beliau larang. Demikian pula
untuk kita ittiba terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua ketetapan-ketetapan beliau dan semua keputusan-keputusan beliau pada setiap hal yang diperselisihkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berselisih. Sebagaimana kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih pada suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada Allah dengan memperhatikan Al-Quran, apa hukum-hukum yang telah ditetapkan tentang perkara tersebut di dalam Al-Quran. War Rasul, dan kembalikanlah kepada Rasul. Kalau dulu di masa hidup beliau dengan bertanya langsung, meminta beliau menghakimi suatu persengketaan. Adapun sekarang ya dengan mengembalikan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini kewajibannya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun hak yang kedua yaitu as-siqatu bi sihhati ma yaqul, yaitu meyakini kebenaran semua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan ungkapan yang masyhur dari ungkapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu apa? Tasdiquhu bima akhbar, yaitu membenarkan semua khabar-khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sangat pokok. Kenapa? Karena kita tidak dikatakan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang benar sampai meyakini kebenaran apa? Perkataan beliau. Mempersaksikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kok ragu dengan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka persaksiannya belumlah benar. Jadi kita harus mempercayai semua yang dikatakan oleh Nabi, meyakini kebenarannya terkait yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, terkait masalah yang gaib, masalah yang masuk akal maupun yang akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Semuanya wajib kita yakini kebenarannya. Misalnya di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Apabila seekor lalat jatuh di bejana kalian yang berisi air, maka celupkanlah sekalian sampai betul-betul tenggelam lalat tersebut, baru kemudian dibuang. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi da wal akhar syifa. Karena sungguhnya pada salah satu dari dua sayap lalat itu berisi penyakit. Ada penyakit padanya, sedangkan di sayap yang lain adalah penawarnya. Maka Nabi bimbingkan untuk dicelupkan kedua-duanya sehingga menjadi apa? Netral. Ya, ada penyakit, ada penawarnya. Dan lalat ikhwan, dia akan ittika, akan bersandar, bertengger, akan apa? Menempelkan sayap yang padanya penyakit. Ini. Taib. Makanya diperintahkan untuk dicelupkan sekalian kedua-duanya. Dan kita imani. Kita imani baik ahli-ahli medis, ahli kedokteran mencocoki atau mengingkari, baik para ilmuwan sudah mengetahui kebenarannya atau belum mengetahuinya. Kita beriman
meyakini kebenarannya. Dan contoh-contoh yang lain sangat banyak dari perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkadang di luar nalar kita. Seperti kisah larinya batu yang di situ baju Nabi Musa alaihi salam diletakkan di saat Nabi Musa alaihi salam mandi. Nah, beliau letakkan bajunya di atas batu, ternyata batunya lari membawa pakaian beliau. Dan dikejar, thawbi hajar, pakaianku wahai batu, pakaianku wahai batu. Nah, lari sampai apa? Melewati kerumunan Bani Israel, sehingga Bani Israel melihat bahwasanya Nabi Musa tidaklah sebagaimana yang mereka isukan, seorang yang memiliki cacat. Di sini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pembelaan untuk rasulnya dan dibebaskan dari isu yang buruk. Dan setelah terkejar kemudian dipukullah batu tersebut. Ini kita beriman. Nah, walaupun gimana batu sampai lari sendiri, enggak masuk akal. Tapi kita mengimani dengan hal yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mudah. Sebagaimana Allah telah menjadikan kita bisa berbicara, bisa berjalan, bisa berpikir, demikian pula mudah bagi Allah untuk menjadikan batu bisa berjalan, berbicara atau yang lain. Hak yang ketiga dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatu ma yuhib, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan mencintai apa saja yang beliau cintai. Dan ini telah disebutkan hadisnya di depan dalam bab iman. Nah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis siapa ini indaka Arif? Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku ini betul-betul dia cintai melebihi kecintaannya terhadap anak, orang tua dan keseluruhan manusia. Hadits Anas bin Malik rawahu Bukhari wa Muslim. Maka ditambahkan di sini. Nah, berkaitan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis tersebut. Dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di antara hak terbesar beliau alaihi salatu wasallam, di mana dia akan mencapai keimanan yang sempurna sampai menunaikannya, bahkan melebihkan kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam atas diri kita. Demikian pula dia akan bisa mencapai rasa lezat dalam beriman. Dia akan bisa mengecap manisnya keimanan sampai mewujudkan hak ini. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Tiga perkara yang siapa saja ada perkara tersebut dalam dirinya, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Iman itu ada rasa manis, ada rasa lezat. Yang siapa saja telah bisa mendapatkannya, maka dia tidak akan ingin untuk menukar keimanan ini dengan
apapun walaupun harus mengorbankan nyawanya. Sebagaimana hal itu ada pada para sahabat radhiyallahu alaihim. Yang pertama dari 3 perkara yaitu apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai dari selain keduanya. Dengan kata lain, poin pertama untuk bisa merasakan manisnya iman apa? Menempatkan Allah dan Rasulnya pada posisi kecintaan yang paling tinggi di atas semua hal selain keduanya. Dan dalam hadis tadi akhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan 3 hal yang sebenarnya kalau kita perhatikan semuanya kembali kepada penetapan mahabbah, bahwasanya rasa cinta kepada Allah maupun rasa cinta kepada Rasulullah tidak akan terwujud kecuali dengan 3 hal yang diwujudkan di sini juga. Yang pertama harus apa? Mengedepankan kecintaan Rasul dari selain beliau, keluarga, anak, bahkan diri kita. Kemudian yang kedua dengan apa? Mencintai sesamanya karena Allah. Dan yang ketiga dengan apa? Membenci lawan dari keimanan yaitu kekufuran. Karena tidak mungkin seorang bisa mencapai mahabbatullah dan mahabbatul Rasul kalau tidak membenci kekufuran. Kemudian hak yang ketiga atau yang keberapa? Keempat. Baik. Hak yang keempat yaitu ta'ziruhu wa tauqiruh. Wajib untuk apa? Memuliakan dan menghormati beliau. Membela, memuliakan dan menghormati beliau. Ta'zir ini adalah apa? Ismun jami'un linusrah linasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yu'dhihi. Ini ta'zir. Makna ta'zir apa? Yaitu membela dan apa? Menjauhkan beliau dari semua hal yang mengganggunya. Sedangkan tauqir inilah bermakna ta'zim wal ijlal, yaitu pemuliaan, pengagungan dan penghormatan. Berarti inti dari hak yang keempat apa? Ta'zir wa tauqir, yaitu apa? Membela dan memuliakan beliau. Berarti hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antaranya akhwan, kita harus membela syariat beliau dan membela beliau. Kapan saja beliau kok diejek, kapan saja beliau kok direndahkan, maka harus kita membelanya. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman terhadap beliau dan membela serta menolong beliau dan mengikuti cahaya yang beliau bawa, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Nah sekarang di antara bentuk-bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada beliau apa? Ini penting karena terkadang kawan, kita mengetahui di antara hak Nabi adalah dengan memuliakan dan menghormati beliau. Tapi banyak manusia salah dalam memuliakan dan menghormati. Misalnya dengan menambah-nambah lafaz sayyidina dalam sholawat ketika tasyahud. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan, tidak membimbingkan. Ketika ditanya pun
oleh para sahabat, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik, wahai Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepada Anda? Jadi seandainya pada lafaz sayyidina itu baik, maka mesti akan dicontohkan oleh Nabi, karena tidak boleh Nabi mengakhirkan penjelasan dalam kondisi dia ditanya. Dan ternyata ketika ditanya hal tersebut, jawaban Nabi adalah salawat Ibrahimiyah sebagaimana yang biasa dibaca dalam salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Beliau tidak menambahkan sayyidina. Kemudian muncul orang belakangan, kita disunnahkan, diperintahkan untuk menghormati, berarti karena beliau adalah junjungan kita tambah sayyidina. Benar tidak seperti ini? Jelas ini penghormatan yang tidak benar. Kenapa? Karena penghormatan yang menyelisihi bimbingan Nabi secara langsung. Baik, sehingga yang demikian tidak diterima. Makanya penghormatan, pemuliaan ikhwan itu kembali kepada dalil, tata caranya, kaifiyahnya. Nah, di antara bentuk-bentuk penghormatan yang datang dalil nas adalah yang pertama, alla yunadi bismih, untuk tidak memanggil beliau dengan namanya, ini jelas, tapi memanggil beliau dengan panggilan kerasulan atau kenabian, ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Dan datang nas dalam masalah ini di dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian seperti panggilan sesama kalian saja. Tidak boleh disamakan kemudian memanggil ya Muhammad. Kemudian yang kedua, bentuk pemuliaan dan penghormatan yaitu adamut taqaddum alaihi, tidak mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendahului Nabi dalam menetapkan suatu hukum, menetapkan suatu amalan, menetapkan suatu keputusan, baik ketika beliau hidup maupun setelah wafatnya apalagi. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului di depan Allah dan Rasulnya. Dan dari sini kita katakan tadi, orang-orang yang menambah-nambah sayyidina, kita kira mendahului Allah dan Rasulnya, tidak. Jelas mendahului. Mereka mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah dikatakan beradab kepada Nabi dan tidak dikatakan memuliakan Nabi, bahkan dia telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dia sadari. Ini contoh. Demikian pula salawat-salawat yang lain. Katanya bentuk pemuliaan Nabi dengan berdiri. Ketika ada lafaz tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Nah, dibacakan lafaz ini dalam peringatan Maulid, kemudian pada berdiri, katanya roh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Ini bentuk pemuliaan dan adab kepada Nabi. Maka kita katakan hal ini jelas bukan pemuliaan kepada Nabi. Kenapa? Karena semasa hidupnya saja Nabi tidak suka untuk dimuliakan dengan berdiri. Nabi sangat membenci untuk orang-orang memuliakan beliau dengan berdiri ketika beliau datang. Apalagi setelah wafat beliau. Nah, kemudian yang kedua, padanya jelas keyakinan yang batil, hulu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan, iyyakum wal hulu. Jauhilah kalian berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dia tidak akan mungkin mendatangi semua peringatan Maulid satu persatu. Yang jelas ini adalah peringatan kebid'ahan dan maksiat, bahkan terkandung padanya syirik pada sebagian bentuk-bentuk peringatan yang ada. Kalau sampai meyakini
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatur jagat raya, mengetahui permintaan-permintaan orang-orang yang ada pada peringatan tersebut, maka jelas ini keyakinan syirik. Sebagaimana dulu telah kita bahas pada bantahan untuk syubhat-syubhat seputar perayaan Maulid. Maka kalau kita perhatikan ikhwan, orang-orang yang mengklaim mereka beradab kepada Nabi, menghormati Nabi, memuliakan Nabi, sesungguhnya mereka apa? Sangat tidak beradab. Kenapa? Karena mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau ittiba terhadap Nabi. Nabi mencontohkan Allahumma sholli ala Muhammad, dia tambah-tambah. Tidak cukup dengan contoh dari Nabi. Ini logika yang paling sederhana, seharusnya paham bagi orang yang memiliki pikiran yang sehat. Kemudian bentuk pemuliaan yang ketiga yaitu ghaddus saut indah, melirihkan suara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengangkat suara, meninggikan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nas dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaika, kadal khayran an yahlika Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma rafa'a aswatahuma inda Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadima alaihi raqbu Bani Tamim. Ibnu Abi Mulaika terkait ayat ini menyebutkan kisah hampir-hampir dua orang terbaik umat ini celaka, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena keduanya mengangkat suaranya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba rombongan dari Bani Tamim. Kenapa? Karena keduanya berselisih. Nah, salah satunya menunjuk Aqra ibn Habis, yang lainnya menunjuk orang lain. Baik. Kemudian Abu Bakar mengatakan ma'aratta illa khilafi, kamu tidak menginginkan kecuali menyelisihiku wahai Umar. Nah, kemudian Umar mengatakan ma'arattu khilafak, aku tidak ingin untuk menyelisih anda wahai Abu Bakar. Maka keduanya pun mengangkat suara. Itu dalam kondisi Nabi hadir saat itu. Maka kemudian turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Maka setelah turun ayat ini, Umar kalau bicara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicara sangat lirih. Sampai terkadang butuh ditanya, diperjelas apa maksud beliau radhiyallahu anhu. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bentuk apa? Bentuk istijabah, bentuk bersegeranya mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah wafat beliau bagaimana? Ini kan jelas tidak boleh mengangkat suara melebihi Nabi. Itu jelas kalau di masa hidup Nabi, ya kan? Tidak boleh. Seandainya volume Nabi taruhlah volume 5, kita tidak boleh ngomong volume 6. Ini logika mudahnya. Harus di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi kerasnya dalam berbicara. Lalu bagaimana setelah wafatnya beliau? Dikatakan oleh para ulama, wa ba'da mautihi ghaddus sauti 'inda sunnatihi bihtiramiha wattiba'iha wa 'adami mukhalafatiha bi ara'ir rijali aw bi ahwa'ihim. Setelah wafat beliau yaitu dengan merendahkan suara di sisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita angkat suara kita di sisi sunnah beliau. Dengan memuliakan sunnah Nabi dan mengikuti sunnah Nabi serta tidak menyelisihinya dengan pemikiran-pemikiran manusia dan hawa nafsu mereka. Ini bentuk pengamalannya. Juga ikhwan, di antara bentuk tidak mengangkat suara
melebihi suara Nabi, yaitu apa? Ghaddus saut inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa fi masjidih. Untuk apa? Untuk menahan suara, yaitu merendahkan suara di sisi kubur Nabi. Tidak boleh teriak-teriak di sisi kubur Nabi. Demikian pula ketika berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga suara. Makanya kalau kita perhatikan akhwan, Madinah luar biasa dari sisi ketenangan. Masjid Nabawi, kalau dari sisi hudu ketenangan antara Masjid Nabawi dan Mekah, Masjid Nabawi sangat tenang. Nah, taib. Dari sisi ketenangan, maka Masjid Nabawi luar biasa tenangnya. Bersamaan dengan banyaknya manusia, tapi terasa tenang. Kemudian hak yang kelima dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-salatu alaihi, bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berikanlah salam kepadanya. Dan diperintahkan kapan saja nama beliau disebut untuk kita bersalawat. Dengan salawat yang benar, bukan salawat-salawat yang bid'ah. Taib, tapi salawat yang benar minimalnya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, dan yang paling utamanya adalah salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, yang biasa kita baca dalam tasyahud akhir. Adapun salawat-salawat yang lain, salawat berjanji, salawat nariyah, salawat tibul qulub, salawat-salawat lagi yang lainnya, maka ini adalah salawat-salawat bid'ah yang padanya makna-makna batil, bahkan terkadang terkandung kesyirikan padanya. Kemudian hak yang keenam dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ja'aluhu fi maqamihi fala ghuluwa wala jafa, yaitu menempatkan beliau pada kedudukan yang telah Allah berikan kepada beliau, tidak berlebih-lebihan, tidak pula merendahkan. Jadi kita harus tempatkan beliau pada kedudukan beliau sebagaimana yang Allah tetapkan, yaitu apa? Abdullah wa Rasuluh. Beliau adalah hamba sehingga tidak boleh kita ibadahi, dan beliau adalah Rasul sehingga tidak boleh kita hinakan dan kita dustakan. Tapi wajib kita muliakan, kita bela, kita imani, kita ikuti dan teladani. Nah, dan ini juga telah disinggung di depan berkaitan dengan apa? Dengan masalah larangan hulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus maupun hulu di dalam agama secara umum. Man ya'ti bil hadis, apa hadisnya indahnya Abdurrahman? Taib, ahsan. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda Ahmad, iyyakum wal ghulu. Nah, jauhi oleh kalian ghulu. Dan Nabi SAW telah peringatkan banyak dalam hadis-hadis beliau, bahkan di detik-detik menjelang wafatnya beliau. Beliau mencegah untuk kubur beliau jangan sampai menjadi tempat-tempat yang Nabi datangi berbolak-balik, dijadikan sebagai masjid dan seterusnya. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku seperti orang Nasara berlebihan terhadap Nabi Isa bin Maryam dan yang lainnya. Taib. Ini ghulu, tidak boleh. Adapun jafa, akhwan, jafa yaitu merendahkan beliau dan tidak menghormati serta tidak menunaikan hak-hak beliau.
Nah, seperti dengan tidak menunaikan sunnah Nabi, tidak memperhatikan beramal dengan bimbingan Nabi, tidak mencintai Nabi, ini namanya jafa. Nah, ini secara ringkas 6 hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan. Nah, setelah seorang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, bahkan hendaknya bisa seiring sejalan. Karena tidak mungkin kita tunaikan hak Allah kalau kita kesampingkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.